Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda, saya dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membahas tentang pandangan James M. Buchanan keuangan hutang publik. Yaitu di sini ada tulisan-tulisan Buchanan tentang keuangan hutang publik. Dapat diambil simpul dalam 7 poin sebagai berikut. Yang pertama, beban utang publik diturunkan kepada generasi mendatang. 2. Utang publik merupakan pembentukan modal negatif. 3. Persamaan Ricardian tidak berlaku karena ilusi fiskal. 4. Ekonomi makro Keynesian adalah penyebab utama hilangnya norma tidak tertulis anggaran berimbang yang ada sebelum tahun 1930-an. Yang kelima, kalau tidak karena kendala konstitusional, defisit publik akan menjadi fenomena permanen. Yang keenam, utang publik tidak bermoral karena generasi masa depan menanggung beban keuangan sebagai akibat dari keputusan pengeluaran dan pinjaman di mana mereka tidak berpartisipasi. 7. Amandemen konstitusi anggaran berimbang diperlukan untuk memperbaiki 10 hal dalam demokrasi elektif bagi pemerintah untuk meminjam dan membelanjakan dibanding untuk pajak dan belanja, dan untuk membelanjakan lebih banyak dibanding sedikit. Di sini ada contoh dari Buchanan, yaitu tentang pendekatan analisis ekonomi. Buchanan sebagian besar bertanggung jawab atas kelahiran kembali ekonomi politik sebagai upaya ilmiah. Ia menekankan bahwa kebijakan publik tidak dapat dianggap semata-mata dalam hal distribusi, tetapi selalu merupakan masalah pengaturan aturan main yang melahirkan pola pertukaran dan distribusi. Karyanya dalam teori pilihan publik sering ditafsirkan sebagai contoh klasik imperialisme ekonomi. Namun Amartya Sen berpendapat bahwa Buchanan tidak boleh didentikan dengan imperialisme ekonomi karena ia telah melakukan lebih dari banyak hal untuk memperkenalkan etika, pemikiran politik hukum, dan bahkan pemikiran sosial ke dalam ekonomi. Terus yang kedua, teori pilihan publik. Teori pilihan publik berfokus pada proses pengambilan keputusan masyarakat dalam ranah politik. Buchanan menggunakan bidang ekonomi dan ilmu politik untuk membantu mengembangkan pilihan publik. Prinsip yang sama digunakan untuk menafsirkan keputusan dalam pengaturan pasar diterapkan pada pemungutan suara, lobby, kampanye, dan bahkan kandidat. Buchanan berpendapat bahwa naluri pertama seorang adalah membuat keputusan berdasarkan kepentingannya sendiri, yaitu berbeda dari model sebelumnya, di mana Buchanan menjelaskan teori pilihan publik sebagai politik tanpa romansa, karena katanya banyak janji yang dibuat dalam politik dimaksudkan untuk ditampil mementingkan kepentingan orang lain, tetapi dalam kenyataannya adalah produk dari motif tersebut yang egois. Menurut pandangan ini, keputusan politik di kedua sisi bilik suara jarang dibuat dengan maksud membantu siapapun kecuali pihak yang mengambil keputusan. Buchanan berpendapat dengan menganalisis perilaku pemilihan dan politikus, tindakan mereka dapat dengan mudah diprediksi. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.